Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat walafiat pada hari ini dan dapat memulai pelajaran SKI ini dengan nyaman. Baik, dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pemerintahan khilafah atau daulah ya, bisa khilafah bisa daulah Bani Umayyah 1. Nanti Bani Umayyah itu ada dua ya, Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2. Nah, yang pada kesempatan ini kita bahas Bani Umayyah 1 dulu. Bani Umayyah 1 itu mulai tahun 661 berdirinya, nanti runtuhnya 750 Masehi. Pusat pemerintahannya di Damaskus. Kalau Bani Umayyah 2 nanti pusat pemerintahannya di Andalusia atau di Spanyol, itu beda lagi ya. Nah, kesempatan ini kita fokus di Bani Umayyah 1 dulu. Jadi dari tahun 661 sampai 750 Masehi, kurang lebih sekitar 90 tahun. Baik, kita mulai. Siapa pendiri Daulah Umayyah? Nah, kalau kita tanya siapa pendiri Daulah Umayyah, maka jawabnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini berhasil menstabilkan pemerintahannya setelah terjadi perselisihan internal di kalangan kaum Muslimin sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kita ingat ya, pada waktu belajar pemerintahan Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan, di ujung pemerintahannya Utsman bin Affan itu mengalami penentangan oleh beberapa kelompok rakyat gitu, yang tidak puas dengan pemerintahannya. Pemerintahan Utsman bin Affan dianggap melakukan KKN gitu ya, korupsi, nepotisme, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu menurut sebagian rakyat saat itu, sehingga mereka melakukan demonstrasi dan ujungnya nanti Utsman bin Affan itu terbunuh. Nah, kemudian umat Islam membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Nah, tetapi nanti karena pada masa pemerintahan Ali itu kasus pembunuhan Utsman bin Affan itu tidak tuntas, akhirnya menjadi masalah gitu ya. Nah, misalnya nanti Aisyah binti Abu Bakar atau istri Nabi Muhammad SAW itu juga protes mengapa Ali bin Abi Thalib tidak menangkap para pembunuh Utsman bin Affan. Nah, akhirnya nanti terjadi perang Jamal ya, perang Jamal. Nah, perang Jamal itu adalah perang antara Aisyah dengan pasukan Aisyah dengan pasukan Ali. Nah, kemudian ada lagi berikutnya pertentangan antara Ali dengan Muawiyah. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menggantikan Utsman bin Affan, Ali melaksanakan amanah dari para rakyat yang tidak puas terhadap pemerintahan Utsman, yaitu apa? Memberantas korupsi dan nepotisme ya, kekeluargaan. Nah, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib dia pecat tuh kerabat-kerabat Utsman, termasuk diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur di Damaskus. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan juga punya alasan gitu ya, mengapa dia tidak mematuhi perintah Ali. Dia mempermasalahkan, dia minta kepada Khalifah Ali supaya para pembunuh Utsman, Khalifah Utsman itu sepupunya Muawiyah ya, mereka masih keluarga.
Nah, Muawiyah itu meminta dulu ke Ali, tolong selesaikan dulu, tangkap tuh siapa yang membunuh sepupu saya, kakak sepupu saya. Jadi intinya rumit gitu ya. Pada masa itu terjadi kekacauan, terjadi perselisihan atau bahasa lainnya terjadi fitnah, ya, fitnah politik lah gitu ya. Bencana fitnah di sini artinya bencana politik gitu ya. Yang sepertinya tidak ada ujungnya gitu ya. Nah, jadi singkat cerita nanti kalian masih ingat nanti peristiwa tahkim, arbitrase, kemudian ujungnya nanti muncul kaum Khawarij yang berpikir pendek dan berpikir radikal. Nah, kaum Khawarij itu nanti menyalahkan Ali dan lalu nanti membunuh Ali. Nah, singkat cerita setelah Ali bin Abi Thalib wafat, nah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan melanjutkan pemerintahan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan melanjutkan pemerintahan, maka di sini disebut ya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu berhasil membangun pemerintahannya, lalu menstabilkan pemerintahannya setelah terjadi perselisihan di kalangan umat Islam sejak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij. Nah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ini dikenal mampu mengelola pemerintahan secara efektif, menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih teratur, termasuk pembentukan birokrasi dan sistem pos yang efisien. Nah, pos itu kantor pos gitu maksudnya ya, karena wilayah kekuasaannya nanti luas ya, mulai dari Timur Tengah gitu ya, ke Asia Tengah, ke Asia Selatan, lalu nanti dari Timur Tengah itu ke Afrika, ke Mesir, kemudian ke Tunisia sampai ke Maroko sana, sampai nyebrang nanti ke Andalusia, ke Spanyol. Nah, jadi luas sekali. Maka nanti dia bikin sistem pos ya, surat menyurat untuk mengefektifkan komunikasi pemerintahannya. Kemudian di bawah kepemimpinan Muawiyah, pusat kekuasaan atau pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus yang menjadi ibu kota dinasti Umayyah. Jadi kalau ditanya di mana ibu kota dinasti Umayyah satu, nah, maka jawabnya adalah di Damaskus. Damaskus itu di mana? Kalau sekarang itu di Suriah, ya, di Syria atau Suriah. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa disebut dengan daulah atau pemerintahan Bani Umayyah? Nah, Bani itu artinya keturunan. Umayyah itu Umayyah. Sebenarnya siapa Umayyah itu ya? Nah, kita lihat. Nah, ini silsilah Bani Umayyah. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan paling bawah ini ada Muawiyah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini pendirinya. Nah, yang dimaksud dengan Bani Umayyah itu adalah yang ini nih. Umayyah bin Abdisyam. Ya. Nah, Umayyah bin Abdisyam. Nah, kenapa Umayyah bin Abdisyam ini disebut sebagai leluhurnya ya? Jadi Bani Umayyah itu merujuk ke Umayyah bin Abdisyam. Kenapa merujuk ke Umayyah bin Abdisyam? Karena para khalifah Bani Umayyah satu itu nanti ada yang berasal dari Muawiyah, ada yang berasal dari Marwan bin Hakam. Jadi mereka ini anggap aja sepupuan gitu ya. Nah, makanya disebutnya silsilah pemerintahannya Bani Umayyah. Ada yang keturunan Muawiyah, ada yang keturunan Marwan bin Hakam. Nah, ini kita lihat Utsman bin Affan itu sepupunya mereka. Baik, kita lanjut. Nah, apa corak pemerintahan Daulah Umayyah? Nah, Daulah Umayyah tadi berdiri tahun 661 sampai 750. Corak pemerintahannya adalah monarki hereditas. Jadi kerajaan dengan turun-temurun. Nah, ini berbeda dari corak pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan di masa Rasulullah. Di era ini kepemimpinan atau kekhalifahan dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin itu model corak pemerintahannya itu masih musyawarah mufakat. Nah, Muawiyah ini corak pemerintahannya Bani Umayyah ini adalah monarki hereditas, turun temurun ya, kerajaan yang turun temurun. Lalu Muawiyah menyebut diri sebagai Khalifatullah fil ardi, dalam pengertian penguasa di bumi yang diangkat oleh Allah, atau bahasa Inggrisnya itu sering disebut representative of God in the earth, wakil Tuhan di bumi gitu ya. Khalifatullah fil ardi, bahasa Arabnya itu Khalifatullah fil ardi. Masa pemerintahan berlangsung sekitar 90 tahun. Oke. Periodisasi pemerintahan Bani Umayyah. Nah, pemerintahan Bani Umayyah yang sekitar 90 tahun itu dibagi dua periode. Periode pertama sekitar 23 tahun, 661 sampai 683. Nah, periode pertama ini para khalifahnya adalah keturunan Muawiyah. Nah, sedangkan periode keduanya 66 tahun nanti dari keturunan Marwan bin Hakam. Ya, seperti saya jelaskan tadi di silsilah. Ada 3 khalifah dalam periode pertama ini, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri, lalu Yazid bin Muawiyah, putra Muawiyah, kemudian Muawiyah II bin Yazid, berarti cucu Muawiyah, diberi nama Muawiyah II bin Yazid atau anak Muawiyah II, anaknya Yazid. Sedangkan dari keturunan Marwan yang berlangsung 66 tahun itu ada 11 khalifah, yaitu Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad bin Marwan. Jadi Khalifah Bani Umayyah itu seluruhnya berjumlah 14 khalifah. Nah, 3 dari keturunan Muawiyah, 11 dari keturunan Marwan bin Hakam. Totalnya 14 khalifah. Nah, antara periode 1 dan 2 diselingi oleh pemerintahan Ibnu Zubair. Berdirinya pemerintahan Ibnu Zubair sekitar 9 tahun. Jadi pemerintahan Bani Umayyah sempat terputus kurang lebih 9 tahun. Pada masa ini khalifah yang berkuasa adalah Ibnu Zubair yang berpusat di Mekah. Pertanyaannya, siapa Ibnu Zubair? Nah, Ibnu Zubair atau Abdullah ibnu Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah, ibunya ya. Nah, dia anak dari si Awam. Ibnu Zubair ini menentang pembunuhan Husain di Karbala. Ia juga menentang penyerbuan ke Madinah dan ke Mekah. Nah, jadi pada masa Yazid berkuasa, anaknya Muawiyah berkuasa, itu terjadi perang Karbala, pembunuhan Husain di Karbala. Nah, Ibnu Zubair ini menentang, marah dia. Nah, ia dibaiat sebagai khalifah oleh penduduk Mekah dan Madinah, lalu kemudian diikuti oleh seluruh negeri kecuali Syria atau Damaskus. Jadi memang periode Yazid bin Muawiyah ketika dia berperang dengan Husain bin Ali dan Husain bin Ali itu terbunuh, banyak orang yang marah. Nah, orang marah gitu ya. Nah, Yazid meninggal pada saat penyerbuan ke Mekah. Nah, nanti akhirnya Yazid juga meninggal. Nah, maka Ibnu Zubair ini sempat berkuasa sekitar 9 tahun. Nah, kemudian berikutnya, apa saja khalifah-khalifah besar Bani Umayyah? Khalifah-khalifah yang terkenal gitu ya, yang masyhur gitu ya.
pada masa Bani Umayyah satu ini. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri, kedua Abdul Malik bin Marwan, ketiga Walid bin Abdul Malik, keempat Umar bin Abdul Aziz, kelima Hisam bin Abdul Malik. Nah, mari kita lihat apa saja capaian atau prestasi mereka. Nah, anak-anak sekalian, ini warna apa ya ini namanya ya? Warna ungu ya. Nah, warna ungu ini menggambarkan luasnya wilayah kekuasaan Bani Umayyah, kekhalifahan Umayyah. Bayangkan nih pusat pemerintahannya di Syria di Damaskus. Nah, ini sampai ke Samarkand ya, ke Asia Tengah. Lalu ke Mesir, Afrika ini, Afrika Utara, sampai ke nyebrang ke Spanyol. Nah, ini yang warna ungu, luas sekali. Nah, ini luas sekali ya, kekuasaan Bani Umayyah. Baik. Nah, ini penaklukan Bani Umayyah yang berwarna hijau ya. Sebelumnya penaklukan di masa 4 khalifah, yang diawali dulu warna oranye di zaman Nabi Muhammad, kemudian warna pink di zaman 4 khalifah pertama, kemudian yang hijau itu penaklukan di bawah conquest under the Umayyah Khalifah, Bani Umayyah. Jadi luas sekali. Hasilnya ini. Nah, hasilnya seperti ini, yang ungu ini. Inilah wilayah sangat luas sekali, luar biasa. Maka kalau kita sebut dalam kalimat yang pendek, apa prestasi Bani Umayyah? Maka jawabannya adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sangat menakjubkan ya. Jadi prestasi mereka adalah melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Baik. Khalifah-khalifah besar Bani Umayyah. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau memerintah 19 tahun. Beliau pendiri Bani Umayyah. Apa yang dia lakukan dalam hal perluasan wilayah? Muawiyah bin Abi Sufyan itu melakukan ekspansi ke Tunisia, ke Afghanistan, ke Khurasan, sampai ke Sungai Oxus. Angkatan lautnya berkekuatan 1.700 kapal, pernah menyerang ibu kota Bizantium, Konstantinopel, namun tidak berhasil. Ia berhasil menaklukkan daerah sekitar Konstantinopel seperti Kepulauan Jarba, Kepulauan Rhodesia, Kreta, dan Aceh. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa upaya penaklukan Bizantium atau Konstantinopel yang dilakukan oleh Muawiyah itu menjadi semacam semangat gitu ya, pemicu untuk generasi berikutnya gitu ya, untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Jadi dia semacam figur peletak dasar gitu ya, yang awal yang punya mimpi gitu ya, dream, ingin menaklukkan Konstantinopel. Walaupun di zaman Rasulullah sudah disebut oleh Rasulullah nanti Bizantium itu akan, atau Romawi itu akan runtuh. Ghalabatir Rum gitu ya. Nah, nanti Muawiyah memulainya tapi belum berhasil. Nah, nanti baru berhasil, Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan nanti di zaman Turki Utsmani, di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, Muhammad II, atau gelarnya Al-Fatih. Dalam usia yang sangat muda ya, baru 22 tahun atau 23 tahun gitu ya. Dia memimpin perang, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tapi Muawiyah orang pertama yang memulai gitu ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, apa prestasi beliau? Melanjutkan ekspansi pendahulunya yaitu Muawiyah. Mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menaklukkan Bal, Bukhara, Khawarizm, Fargana, dan Samarkand, Asia Tengah.
Tentaranya bahkan sampai ke India, ke Asia Selatan bahkan, dan menguasai Balukistan, Sindh, Punjab, sekarang Pakistan, dan Malta. Ini Abdul Malik bin Marwan. Selanjutnya Walid bin Abdul Malik. Nah, apa prestasi beliau? Melakukan ekspansi ke Afrika Utara. Nah, kalau tadi ke Asia Tengah dan Asia Selatan, kalau Walid bin Abdul Malik melakukan ekspansinya ke Afrika Utara, menuju ke wilayah barat daya ke benua Eropa pada tahun 711. Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan. Musa bin Nusair menjadi gubernur Afrika Utara. Kemudian atas perintah Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menaklukkan Spanyol. Di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang dikenal sekarang dengan Gibraltar, Jabal Tariq. Spanyol kemudian dikalahkan, ibu kota Spanyol Cordoba dengan mudah dikuasai, lalu menyusul kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, Toledo, yang kemudian dijadikan ibu kota baru Islam menggantikan Cordoba. Spanyol oleh umat Islam disebut sebagai Al-Andalus. Dari mana kata Al-Andalus? Al-Andalus itu dari kata-kata Vandalusia. Nah, karena di Spanyol itu ada suku asli namanya suku Vandal. Nah, maka suka sebut Vandalusia. Nah, maka orang Arab menyebutnya Al-Andalus. Nah, sebenarnya sebelum penaklukan oleh Tariq, ada satu orang tokoh lagi namanya Tariq bin Malik. Tariq bin Malik ini yang memimpin kegiatan mata-mata ya, atau spionase sebelum melakukan serangan ke Spanyol. Jadi dia masuk duluan, nyebrang duluan ke Spanyol, melakukan kegiatan spionase. Berikutnya, khalifah besar berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Islam. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan soleh, sering disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, karena integritas dan keadilannya yang menyerupai khalifah-khalifah pertama. Jadi katanya Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, satu lagi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah, kenapa sampai kayak gitu? Ada julukan Khulafaur Rasyidin kelima. Karena Umar bin Abdul Aziz itu disebut khalifah yang sangat adil, gitu ya. Orangnya soleh, gitu, dan wara atau apa ya? Bersih sekali, gitu ya. Nah, tidak mau menggunakan fasilitas negara, gitu ya. Tidak korupsi beliau. Itu wara namanya, orangnya bersih sekali, hati-hati sekali. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil melakukan pembukuan hadis. Nah, ini prestasi beliau. Tadwinul hadis, pembukuan hadis. Hadis itu dibukukan, berhasil dibukukan itu pada masa beliau. Nah, kemudian dalam hal perluasan wilayah, pada masa Umar bin Abdul Aziz itu serangan dilanjutkan ke wilayah Perancis melalui pegunungan Pirani. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi, bukan lagi dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, karena Tariq bin Ziyad sudah dipanggil pulang oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik ke Damaskus, ya, diberi penghargaan dan seterusnya. Serangan dilancarkan ke wilayah Bordeaux, Poitiers, lalu dilanjutkan ke Tours hingga mendekati Paris. Nah, bayangkan, jadi dulu tentara Muslim itu sampai ke Tours, ya, ke wilayah Tours, sedikit lagi sampai ke Paris. Orang-orang Kristen Eropa lalu bersatu di bawah komando Charles Martel. Terjadilah perang yang sangat dahsyat yang dikenal dengan Bilad Syuhada. Namun di tempat ini
Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi terbunuh, kalah ya, pasukan Muslim kalah di sini, lalu ditarik mundur ke Spanyol. Jadi teman-teman sekalian, serangan kaum muslimin ke Eropa itu paling jauh sampai ke kota Tours ya. Kalau Tours itu kalau lihat di peta itu di sini. Nah, ini Corsair dekat Paris nih ada Tours. Nah, sampai sini nih Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi pasukannya, tapi nanti kalah dengan pasukan gabungan dari Eropa pimpinan Charles Martel. Kita balik lagi. Umar bin Abdul Aziz ya. Berikutnya Hisham bin Abdul Malik. Salah satu perhatian utama Khalifah Hisham bin Abdul Malik adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Apa yang beliau bangun? Membangun kanal, bendungan, peningkatan sistem irigasi yang mendukung sektor pertanian. Nah, ini membawa dampak pada kesejahteraan ekonomi. Kemudian yang kedua, beliau menjaga stabilitas ekonomi. Caranya gimana? Fokus pada penataan pajak dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Nah, yang dalam hal yang lain, beliau memastikan gitu ya, menekan praktek korupsi dalam pemerintahan ya. Jadi pajak dikelola dengan adil dan menekan praktek korupsi. Kemudian yang berikutnya, Hisham bin Abdul Malik ini mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pada masa pemerintahannya, Damaskus tetap menjadi pusat intelektual dan budaya yang penting di dunia Islam. Beliau membangun masjid dan proyek-proyek arsitektur yang memperindah kota-kota utama dalam pemerintahannya, kekhalifahannya. Ini Hisham bin Abdul Malik. Lalu apalagi prestasi pemerintahan Bani Umayyah ya secara umum ya gitu ya. Nah, yang pertama mendirikan kantor pos dengan menyediakan kuda-kuda lengkap dengan peralatan di sepanjang jalan. Nah, jadi bukan mobil kendaraannya ya, belum ada kendaraannya itu dengan kuda kantor pos. Nah, kuda-kuda itulah yang membawa surat menyurat. Kemudian menertibkan angkatan bersenjata agar lebih terorganisir dan tangguh. Kemudian mencetak mata uang, menggantikan mata uang Bizantium dan mata uang Persia saat itu. Kemudian jabatan hakim atau qadi berkembang menjadi profesi tersendiri. Jadi yudikatif itu sudah dipisah dari eksekutif kekhalifahan ya. Lalu bahasa Arab menjadi bahasa resmi di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Urusan administrasi menggunakan bahasa Arab. Ahli tata bahasa Arab yang terkenal di masa itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Prestasi lain, Daulah Bani Umayyah membangun panti-panti untuk orang cacat dan menggaji para pegawainya. Juga membangun pusat ekonomi, pabrik, infrastruktur jalan, gedung tadi ya. Bukan gedung ya, mungkin kayak bangunan-bangunan lah gitu ya, dan masjid-masjid dengan megah. Termasuk tadi gedung-gedung itu kayak istana-istana lah gitu ya. Termasuk tadi kanal, bendungan gitu ya, dan lain-lain. Nah, masa perpecahan. Jadi 90 tahun kekuasaan Bani Umayyah itu tidak mulus-mulus saja ya. Nah, ada masa-masa juga mereka mengalami pepecahan. Nah, misalnya era Yazid bin Muawiyah. Pemicunya adalah pengangkatan Yazid sebagai putra mahkota yang menyalahi kesepakatan dengan Hasan bin Ali pada peristiwa perjanjian Am-Jamaah. Kemudian pemberontakan Husain bin Ali berpusat di Kufah yang dikenal dengan peristiwa Karbala. Kemudian pemberontakan Ibnu Zubair yang berpusat di Mekah. Lalu keruntuhan kekuasaan Ibnu Zubair karena perpecahan internal yang dimotori oleh Mukhtar As-Saqafi. Nah,
Kemudian ada pemberontakan Mukhtar As-Saqafi berpusat di Kufah. Kelanjutan dari pemberontakan Husain setelah dibunuh oleh Yazid ya. Nah, kemudian ada gerakan orang-orang Syiah terus-terusan. Nah, dendam atas terbunuhnya Husain, orang-orang Syiah itu selalu menggerogoti pemerintahan Bani Umayyah, kayak musuh bebuyutan. Keruntuhan Bani Umayyah. Nah, kapan Bani Umayyah runtuh? Nah, Bani Umayyah runtuh itu di era Marwan bin Muhammad bin Marwan. 749 atau lebih terkenal 750 ya. 750. Pemerintahannya sangat lemah disebabkan salah satunya karena sikap hidup yang mewah. Di masa ini terjadi instabilitas politik dan banyak konflik. Terjadi pemberontakan kaum Khawarij, terjadi perlawanan Syiah yang tidak pernah surut. Penyebab langsung keruntuhan Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dimotori oleh keturunan Abbas, yang disebut nanti Daulah Bani Abbasiyah, yang mendapat dukungan kuat dari keturunan Bani Hashim, keluarga Nabi. Juga didukung oleh golongan Syiah dan Mawali yang sudah lama tidak suka dengan pemerintahan Bani Umayyah. Jadi nanti Bani Umayyah itu runtuh diganti oleh kekuatan baru, yaitu Bani Abbasiyah. Dengan kata lain, Daulah Bani Abbasiyah itu berdiri di atas keruntuhan Bani Umayyah. Gitu ya, pada tahun 750. Kesimpulan. Nah, Daulah Umayyah menorehkan prestasi besar dalam sejarah perkembangan Islam, terutama pada aspek perluasan wilayah kekuasaan Islam. Prestasi lain yaitu mendirikan kantor pos dengan menyediakan kuda-kuda lengkap dengan peralatannya sepanjang jalan, menertibkan angkatan bersenjata agar lebih terorganisir dan tangguh, mencetak mata uang dengan tulisan berbahasa Arab, menggantikan mata uang Bizantium dan Persia yang ada saat itu. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil melakukan pembukuan hadis. Nah, ini saja mungkin untuk pemerintahan Bani Umayyah 1. Masih ada lagi nanti pemerintahan Bani Umayyah 2. Pemerintahan Bani Umayyah 2 itu nanti prestasinya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Itu dimulai dari Andalusia. Oke, demikian, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.